Tapi itu bisa. nggak fair dong, Iya nggak gitu. fair, justru itulah makanya udah ada. Karena nggak fair kita jahit-jahit aja. Oh dijahit, bisa Ya, dijahit tuh. Bisa dijahit lagi. Putri, Apa mas? aman. Pestanya siapa? Ngomongin seks itu kan tabu. Tabu, Iya, ya. jadi susah untuk kita. Ya akhirnya pengetahuan sendiri nyari dari film bokep, dari film-film maksudnya. Jadi akhirnya ya tersesat ya, Dok, Iya, ya. betul. Iya, tersesat. Tersesat di jalan Iya, ya, jadinya ya memang beberapa kali salah jalan ya. Untung kamu masih sehat ya. Sehat. Beberapa yang tersesat hancur hidupnya loh. Kalau Iya. apalagi kalau sampai kena HIV kan. Penyakit kelamin. Sekarang kita berada di penyakit kelamin. Itu bisa resikonya sebesar apa sih, Dok, kalau misalnya? Ya tergantung kalau pasangannya kita kan nggak pernah tahu. Kalau kita tahu ketemu cewek ya, cewek itu naksir sama kita biar dia cantik, namanya juga Salome, satu lubang rame-rame. Waduh. Nah itu kan juga susah. Iya. Kita nggak bisa cek bahwa dia tuh bersih. Ya kan selama dia pernah berganti-ganti pasangan pasti dia nularin penyakit ke kita. Kalau Ya, sekarang ya. digesek-gesek doang itu bisa kena penyakit nggak, Dok? Bisa juga, Dok. Bisa juga, tapi Ya, kan tapi- tapi kan lebih yang parah yang masuk. Kalau masuk. digesek-gesek mah Yang jeblos, kalau cuman ya. itu mah nggak terlalu berbahaya. Tapi maksud penyakit yang lain mah hidupnya di dalam cairan vagina, di dalam cairan sperma yang namanya HIV. Berarti yang kalau kita bahaya- ketemu herpes. cewek baru harus kita tes lab dulu kali, Dok, ya? Juga. Iya dong. Iya dong. Jadi nggak begitu ya, artinya ya ketika kita mau nikah ya, kita mau nikah ya sama-sama premarital check up dan kita tanya aja lo misalnya kalau dokter berikan premarital check up, kalau gua cek lo keberatan nggak? Oh silakan aja bos, emang gua masih Itu kalau mau cincin. nikah kan, Dok. Nah, Kalau misalnya masa pacaran masa mau disuruh tes-tes. bener, kan biasanya udah pacaran mau nikah nantinya. Oh, Emang iya. pacaran cuma sekedar ngetes-ngetes doang. Berarti kalau Enggak. selama kita belum tes, kita jangan melakukan hubungan Ya, seksual. kalau testing di tes bunting gimana ya? Iya kan? juga. Sebaiknya jangan melakukan hubungan seks Jangan sebelum melakukan menikah. sebelum nikah. Itu. Dan paling rugi juga selalu yang cewek, ya kan? Iya, Kan kadang-kadang sampai harus operasi selaput darah, harus apa itu kan gara-gara si ceweknya. Kalau aku mah oke-oke aja karena kasihan juga. Mau daftar ke kepolisian kagak bisa, mau jadi istri tentara kagak Tapi itu bisa. nggak fair dong, Dok, Iya nggak gitu. fair, justru itulah makanya udah ada. Karena nggak fair kita jahit-jahit aja. Oh dijahit, bisa Iya, dijahit tuh. Bisa dijahit lagi. Putri, Apa mas? aman. Ngaco loh. Oke, mau kejantanan ada yang mau nanya lagi? Mungkin Mas kameramen mau nanya apa soal kejantanan? Ngerokok gimana? Dok, cakep nih. Ya, jadi ketika ngerokok itu ada sekitar 300 zat yang berbahaya masuk ke dalam tubuh. Oke. Ya, yang terpenting juga adalah dengan ngerokok itu kan saluran daripada pembuluh-pembuluh darah terutama yang ke penis itu menjadi Tertutup. berkerak, Oh, kerak. Oke. Karena dia terjadi si nikotinnya itu bikin cepat sekali terjadi aterosklerosis. Aterosklerosis itu artinya penyumbatan. Akibatnya beberapa ya kalau kita berobat ke sini hampir 75% pasien-pasien ke sini itu perokok berat. Satu bungkus lah sehari biasanya seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat ya sebelum diobati sama setelah diobati di sini udah pasti, dok sekarang kok bisa lebih besar ya karena kamu rokoknya kan udah saya suruh berhenti. Lebih Kamu besar? kan dikasih obat. Maksudnya ukurannya jadi lebih besar. Oh, Karena ya? apa? Karena aliran darah ke situnya lebih lancar. Oh. Jadi yang tadinya biru kecil ya kan, setelah kita obati Tadinya gini ya? ya sekarang setelah diobati Murung, manyun gitu. Sekarang, wow. Loh, tapi Jadi lebih gede dan lebih percaya diri jadi si cowoknya juga. Lebih cowawaan. Cowok. loh, tapi bener, Dok, itu terbukti, Dok. Terbukti pasti di sini mereka sendiri yang ngomong. Karena kan Soalnya saya kasih obat kan untuk melebarkan. Saya pasti kasih olahraga. Saya kurangin makan lemak-lemaknya. Saya kurusin badannya. Kadang beberapa dengan fisioterapi. Akhirnya dia sembuh dan bagus. Dulu- Ukurannya juga. Nah ini dok, dulu tuh saya segede gini. Sekarang sejak merokok kok saya jadi kecil. Berarti Mereka bisa juga mengecil, ngomong, bisa mengecil gara-gara merokok. Iya. Oh my god. Sampai mereka bilang begitu ke saya. Bentar, Mereka bilang, dok ini yang sebenarnya yang dulu saya impi-impikan waktu muda, waktu saya belum kena rokok. Sekarang gara-gara merokok, gara-gara kehidupannya makanannya instan. Berarti kalau dulunya lemak. kecil, begitu ngerokok, makin Oh, kecil lagi, makin Dok. kecil, makin imut-imut. Jangan Bisa nggak kelihatan lama-lama. Kalau nyari gatar bulu. Terus belum lagi Mana nemu mana ya? udah gitu gendut lagi perutnya kan, kadang gemuk. Masuk lah. Sebentar, Dok. Ini udah juga-
Itu juga selalu jadi masalah. Beberapa wanita itu selalu, Dokter Boyke, terus terang dok, saya kalau mau hubungan seks sama suami saya kadang-kadang suka bingung di mana kepalanya. Udah kayak kura-kura ngumpet katanya. Wah, sulkata. Kok pura-pura gua tuh. Maksudnya karena perut. Kadang perut. Dia masuk kan. Jadi Sebentar, perut juga fisik masuk. orang juga berpengaruh. Sangat. Makanya nih dokter juga, kamu juga banyak sekali berusaha untuk perutnya kurus supaya dia tetap panjang, tetap keren gitu loh. Dilihat tuh masuk, oh keren banget. Ketarik gitu, Dok. Ketarik karena kalau dia perutnya gemuk kan sebagian dari batangnya tuh masuk. Jadi kalau kura-kura kayak kecangkangnya gitu, cuman kepalanya doang. Berarti dia nggak bisa ngeraba keluar karena tertarik ya. Wah, ini pengetahuannya. Gue nggak tahu selama ini. Dan ini penelitian ya. Kalau lingkar pinggang bertambah 7 inci, penis ukurannya berkurang 1 inci. Kalau orang Indonesia udah penisnya berkurang, udah penisnya kecil, berkurang lagi 1 inci, bisa-bisa cuma kepalanya doang. Dan itu yang membuat si para suami tidak percaya diri dan si para istri juga rasanya menjadi sedih. Ini bahaya. Ternyata itu penelitian, Dok. Penelitian. Waduh. Pantesan sekarang gue kayak kura-kura bentuknya. Ah janganlah. Enggak lah kalau kita masih belum kura-kura. Kalau alkohol, Dok, pengaruh nggak? Alkohol di awal, kalau misalnya dosisnya kecil, kalau kita mau hubungan kemudian minum wine, oke-oke aja. Tapi kalau dalam dosis yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, yang terjadi apa? Yang terjadi kerusakan hati. Sementara prekursor hormon testosteron itu dibentuknya di hati, lama-lama dia jadi impoten. Narkoba, alkohol, itu sama. Kurang lebih kerjaannya seperti itu. Oke, untung saya nggak narkoba, untung saya nggak alkohol. Karena wine dikit boleh lah ya. Wine sedikit hanya untuk memanaskan, hanya untuk membuat Itu ngebuka kita lebih nggak? percaya diri. Ngebuka nggak, Dok? Ngebuka. Tapi kalau udah mulai ini toksik ke liver. Nomor 1 tuh toksik. Makanya mengapa kasus-kasus impotensi di negara-negara dingin itu banyak sekali. Saya cukup banyak menemukan kalau saya ketemu dengan dokter-dokter ahli seks seluruh dunia ya. Mereka sering mengatakan kok di kami kok angka di kamu nggak terlalu tinggi. Dia tanyakan di klinik berapa angkanya, di sana berapa angkanya. Di Amerika, negara-negara yang dingin kayak di Inggris ya, kemudian di daerah-daerah yang lebih dekat-dekat lagi dengan kutub, itu angkanya karena mereka terlalu banyak minum alkohol. Dan pada pemeriksaan fungsi livernya berlemah, bahkan beberapa fungsi livernya mengalami pengecilan atau sirosis hepatis. Ada yang mau nanya lagi? Kalau vape ngaruh nggak? Ini bagus tuh. Vape ngaruh nggak, Dok? Pada Rokok elektrik. pada dasarnya sama. Semua asap yang masuk itu meracuni pembuluh darah. Bahkan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa vape jauh lebih berbahaya daripada rokok yang biasa. Kalau rokok biasa masih tembakau katanya, masih nikotin. Kalau vape itu sudah bermacam-macam termasuk zat-zat kimia berbahaya. Ada penelitian begitu. Saya pernah diskus sama dokter ahli paru. Dokter ahli parunya mengatakan, betul, itu lebih berbahaya vape daripada rokok biasa. Saya mau nanya, Dok. Ya silakan. Kalau misalnya untuk satu tempat yang buat rangsangan biar ceweknya langsung gen gitu di bagian mana? Pakai kok keren dong. Enggak. Langsung produk. Enggak satu titik aja. Cewek itu kan semua titik-titik kalau kita petain banyak ya. Mulai dari bulu mata, bibir atas, leher samping, cuping telinga bagian bawah, puting susu, kemudian juga udel, kemudian juga paha bagian dalam, kemudian juga jari-jari tangan itu biasanya mereka itu sebagai titik-titik yang berkarangsang. Nah, tapi kalau mau yang langsung gerang kayak gitu ya, kamu ketika melakukan hubungan seks, lihat aja ketika kamu melakukannya itu, lihat pasangan kita reaksinya paling langsung napasnya berat, langsung itu titik mana. Nah, itu yang sering banyak dirangsang. Iya. Begitu dirangsang itu langsung kelihatan reaksinya gitu. Langsung Wih, ini dia nih gitu langsung. Oh, nah, tambah sampai begitu. Itu bengek. Lu harus periksa lo tuh. Tapi cewek itu beda-beda, Dok ya? Beda-beda. Ada beberapa yang sampai kita pernah mendapatkan satu cewek yang justru titik pekarangsangnya di sini nggak ada, di sini nggak ada, di mana? Kan pas mesti ada, ternyata di telapak kaki. Ketika diciumin telapak kakinya baru dia setengah geli dan setengah dia terangsang. Food fetish. Surga ada telapak kaki, Pak. Iya betul juga. Surga di telapak kaki saya. Itu pas diciumin belum ganti kaos kaki lagi. Sekarang kan banyak fenomena kayak cowok ngeluarin alat kelaminnya di kayak Transjakarta atau di MRT gitu loh, Dok. Itu namanya exhibitionism. Ada juga itu penyimpangan seksual. threesome.
Yang trisam itu juga orang yang sudah terlalu bosan dengan segala macam gaya, akhirnya dia mengambil satu perempuan untuk jadi dia satu dengan lawan dua, atau dia ngambil juga yang perempuan menyewa dua laki-laki, itu yang namanya trisam. Dijawab sih. Ya. Cambuk juga dok ya. Ya, Ini kan perilaku menyimpang banyak banget dok. Banyak banget. Itu yang pakai cambuk itu sadis masokis. Ya, kita bahas satu-satu. Oke, yang di dari Transjakarta yang dia mengeluarkan itu biasanya adalah pada orang-orang yang pada waktu masa kecilnya dia sering dibully sama kedua orang tuanya, dipaksa-paksa untuk nggak berprestasi, bahkan ini. Itu berpengaruh ya dok? Berpengaruh. Ketika dia itu besar, hampir semua kok yang mengalami kayak gitu tuh kalau kita cari ya ke akarnya, hampir semua satu mengalami proses pembulian. Kedua, dia itu dari kecil sudah tidak punya rasa percaya diri. Kemudian ketiga, dia berasal dari keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Misalnya keluarga yang bercerai, bapak ibunya, atau dia itu dipaksa oleh keluarganya itu untuk selalu harus tampil efektif, tampil ini. Atau dia itu selalu dianggap anak kecil, sehingga ketika untuk berkomunikasi dengan orang dewasa juga dia nggak bisa. Nah, mereka itulah akhirnya karena dia itu malu mungkin untuk melakukan itu, sementara gairah seksnya tinggi. Jadi kalau dia tuh ngelihat orang ketakutan, ngelihat orang tuh teriak, timbullah rasa gairah seksnya. Wow. Nah, untuk bisa menimbulkan orang teriak itu apa? Nah, biasanya juga orang-orang yang begitu ukuran penisnya juga boleh dibilang jumbo lah ya. Karena kalau kecil sih, lo kecil malah dikituin. Ya malah malu ya dok. Malu. Iya. Tapi biasanya mereka tuh, mereka nunjukin karena ya. mereka itu kan dia punya modal nih, punya gue gede, ya. Tapi dia cuma nongkrong mula-mula dia hanya nongkrong misalnya di kolam-kolam renang, jalan-jalan gitu ya, sengaja kan orang liatin tenisnya pakai celana ketatnya tuh, celana berenangnya tuh yang kelihatan tembus. Tapi kan orang biasa-biasa aja, namanya orang berenang ya kan. Dia tuh pengen dengerin orang yang wow teriak gitu loh. Satu-satunya cara adalah karena kepuasannya adalah dengan kekaguman. Dia tuh jadi keteriakan itu kekaguman kepada dia. Dia bikin dia ereksi ya. Sedikit, kemudian dia datang di kumpulan wanita-wanita, kemudian dia biasa pakai sarungnya dipelorotin atau pakai labjasnya dikiniin. Itu kan wanita itu ngelihat gede, ngelihat itu langsung dalam keadaan siap tempur gitu kan, kaget teriak, teriak-teriaknya tuh yang teriak-teriak antara suka dan tidak suka gitu kan, teriaknya juga kan. Kok udah gitu ya. Kagetnya ada, tapi kadang-kadang beberapa wanita juga kok ada yang segede gitu kan, mereka juga sampai lupa akhirnya untuk memotret dia, mengusir dia, lupa teriak-teriak malah jadi jerit-jerit kayak gitu, akhirnya kabur pakai motor. Nah, itu yang terjadi. Dok, jadi sebetulnya bukan cewek dok, saya pun pernah mengalami itu dok. Jadi cowok pun juga dia pernah. Mungkin dia orientasinya homoseksual. Saya kaget, saya teriak, gimana gini? Refleks pak. Refleks, saya kaget. Orangnya kabur. Bangke loh. Jadi artinya kekaguman seseorang, dia tuh ingin dikagumi. Ya. Kekaguman itu dia hanya punya, kebetulan ditakdirkan gue penis yang rada besar gitu loh. Jadi dia pikir itulah yang modal gue, dan untuk memicu kekaguman itu gue mesti bikin cewek-cewek berteriak-teriak ngelihat punyanya dia. Ada kepuasan tersendiri. Setelah itu dia masturbasi. Itu exhibitionism. Yang kedua, trisam. Nah, trisam ini sebenarnya adalah fantasinya kelebihan. Kita boleh berfantasi, tapi ya tetap kita suami istri ya. Nah, dia itu karena udah fantasinya berlebihan, ada beberapa juga perasaan rasanya aku ini kan jantan gitu loh. Kayaknya kalau cuma cewek satu aja, sementara gue ini kurang gitu. Sementara gue juga banyak yang naksir gitu. Kenapa nggak dua cewek, gue satu? Nah, akhirnya si ceweknya itu juga karena memang mungkin naksir juga. Kadang-kadang satu dibayar juga, ya kan? Kan buat cewek juga dibayar nggak apa-apa. Toh kadang-kadang dia dibayar juga. Nah, kadang si wanitanya, kadang-kadang suami istri loh. Iya, si istrinya bego. Kadang-kadang dia bilang, gue kalau sama lo satu gue nggak terangsang, tapi kalau sama cewek yang lain gimana? Aku sudah mulai bosan sama kamu. Nah, si cewek istrinya juga memberikan izin kan akhirnya terjadilah trisam itu. Bukan cuma istri, maksudnya bukan cewek dua, ada yang cowok dua. Pokoknya dia itu bisa nafsu kalau dia main sama temennya cowok. Itu juga apalagi tuh dok? Dia dua cowok satu. Itu dia itu bisa bergairah kalau istrinya berhubungan seks dengan orang lain, itu juga penyimpangan juga sama.
Ya, biasanya orang-orang yang saya gitu tuh yang istrinya tuh dominan dan dia tidak bisa mengalahkan istri, dalam tanda kutip mengalahkan ya. Jadi dia itu dikalahkan dalam hubungan seksnya itu oleh si cowok itu gitu loh. Akhirnya hubungannya jadi bertiga. Tapi bahaya nggak, Dok? Bahaya semua karena apa? Penyimpangan. Kalau penyimpangan pasti ada dasar psikopat, psikopatologis, dasar kejiwaan. Psikopat, kamu psikopat. Dasar kejiwaan. Psikopat, kamu psikopat. Dasar kejiwaan. Psikopat, Dasar kejiwaan. Kamu psikopat. Pestanya siapa?